Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini sudah tergabung 64, nanti mohon ketua kelas yang jawab ya untuk menyampaikan ke teman-temannya yang bisa hadir hari ini. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu di sore hari ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah, sehat, Pak. Sehat. Oke, PP-nya lancar semua ya? Lancar, insya Allah, Lancar, Pak. Pak. Cuma agak tegang sedikit, Pak. Nilainya yang belum lancar, Pak. Ya, tapi kan belum diupload, Bu. Kalau belum diupload nilainya apa? Kan harus diupload dulu baru bisa dinilai gitu. Ya, Bapak Ibu, ini waktu kita sudah semakin dekat ya dengan ujian kinerja dan uji pengetahuan. Jadi saya akan menjelaskan terkait dengan persiapan uji kinerja. Uji kinerja itu kemungkinan 1 bulan dari sekarang. Nah, Bapak Ibu mohon dimatikan mikrofonnya dulu ya. Nah, harapan saya Bapak Ibu sudah ada kertas ya di depan nih. Jadi bisa nyatat-nyatat apa yang akan dipersiapkan itu ya. Oke, Bapak Ibu, saya di kesempatan ini ingin menjelaskan ujian kinerja dulu. Jadi, ujian kinerja itu ada 3 tugas yang harus disiapkan mulai dari sekarang. Sehingga nanti tidak keteteran Bapak Ibu, karena kita juga setelah ini akan fokus bahas soal TO, bahas kisi-kisi, dan lain sebagainya. Nah, apa saja persiapannya itu ada 3 Bapak Ibu. 1 modul ajar. Modul ajar yang terbaik dari yang sudah dibuat. Jadi modul ajar untuk persiapan ujian kinerja, kemudian video pembelajaran. Video pembelajaran itu nanti akan diedit menjadi 35 sampai 40 menit maksimal. Itu nanti di lain waktu saya jelaskan. Kemudian yang ketiga ada portofolio. Jadi yang ingin saya jelaskan sekarang itu portofolio, Pak. Jadi portofolio itu harapan saya itu sudah disiapkan dari sekarang karena nanti begini Bapak Ibu. Kalau seandainya sudah tiba waktunya terkait dengan portofolio lewat Bapak Ibu dari jadwal yang sudah ditentukan oleh pusat, dia tidak lulus Bapak Ibu. Itu langsung saja itu otomatis. Jadi contohnya begini, terakhir upload portofolio hari ini jam 12 malam. Contoh ya. Kemudian Bapak Ibu tidak upload gitu loh. Tidak upload besok Pak gitu ya, atau mungkin ditunda gitu ya. Maka Bapak Ibu otomatis sudah tidak lulus. Jadi percuma Bapak Ibu ikut uji pengetahuan kalau seandainya syarat-syarat portofolio lewat dari jadwal yang ditentukan. Jadi lewat 1 detik saja dari jadwal yang sudah ditentukan, maka Bapak Ibu sudah tidak lulus. Itu sudah pasti. Jelas ya Bapak Ibu ya? Nah itu kenapa dari sekarang kita persiapkan, biasanya waktunya itu diberikan waktu 3 hari untuk upload. Tapi jangan ditunggu hari-hari ketiga, karena yang buka se-Indonesia Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya semua masuk di server yang sama, itu kan biasanya jaringan lelet dan lambat. Jadi kalau bisa di hari-hari pertama itu sudah selesai. Jadi Bapak Ibu jangan menunda-nunda waktu nanti untuk upload portofolio. Jadi ketika bahannya sudah tidak diupload, kita tidak bisa bantu apa-apa. Bahkan LPTK pun tidak bisa membantu. Jadi Bapak Ibu nanti akan selesai di LMS ketika PPL sudah selesai. Sementara UKIN dan UP itu sudah gawean orang pusat. Sistemnya itu sudah orang pusat. Jadi jangan lewat dari yang ditentukan. Makanya dari sekarang 3 minggu ke depan sambil menyelesaikan tugas PPL kita angsur juga menyelesaikan portofolio ya. Nah, apa yang akan disiapkan di portofolio? Ini akan saya jelaskan Bapak Ibu. Jadi ada 6 aspek Bapak Ibu ya. Ada 6 aspek yang akan dinilai di portofolio. Nah ini Bapak Ibu. Penelitian dan publikasi itu yang pertama. Skor maksimum nilainya 4. Nanti saya bagi bagaimana cara mendapatkan nilainya. Kemudian melakukan refleksi diri. Refleksi diri, apakah kita sudah melakukan itu atau belum. Ini baik dari pembelajaran, mencari informasi baru, penelitian, dan pengembangan karya. Itu yang kedua. Komponen yang ketiga, mencari informasi atau pengetahuan baru. Mencari informasi atau pengetahuan baru. Kemudian mengembangkan karya inovasi. Yang keempat. Kemudian yang kelima, mempunyai prestasi hasil kompetisi dan juga melakukan pengabdian kepada masyarakat. Jadi ada 6 Bapak Ibu ya. Ini ada skor-skornya ya. Ini bukan skor maksimum, skor minimum. Salah.
Yang pertama tadi melakukan penelitian dan publikasi, kemudian refleksi diri, kemudian mencari informasi atau pengetahuan baru, kemudian mengembangkan karya inovasi, kemudian mempunyai hasil karya kompetisi dan melakukan pengabdian pada masyarakat. Jadi portofolio yang akan dibuat oleh Bapak Ibu itu 6 aspek ini, 6 komponen ini. Jadi portofolio itu Bapak Ibu, dia bentuknya narasi dan bukti. Oke. Jadi portofolio itu yang harus disiapkan narasinya dan buktinya. Pak, bagaimana kalau ada narasi tidak ada bukti, berarti nilainya 0. Pak, bagaimana kalau seandainya yang ada cuma bukti tapi tidak ada narasi, ya mengurangi nilai juga. Jadi dia harus bentuk narasi dan juga bukti. Maka mulai dari sekarang silakan diangsur. Nah, kita cek satu-satu ya. Apa yang perlu dipersiapkan? Tadi berapa Bapak Ibu nilai-nilainya? Untuk pengabdian kepada untuk penelitian publikasi minimal 4. Refleksi diri 3. Mencari informasi baru 3. Karya inovasi 4. Prestasi hasil kompetisi 1,5. Kemudian melakukan pengabdian kepada masyarakat 1,5. Sehingga skornya 10. Ini salah satu syarat untuk kelulusan UKIN. Yang 4 itu di bagian penelitian publikasi apa saja? Nah, ini bagian-bagiannya Bapak. Kalau seandainya Bapak Ibu, contohnya Bapak Ibu punya publikasi di jurnal internasional itu sudah 3 nilainya. Ya. Jadi kalau seandainya Bapak punya artikel atau penelitian yang sudah publish di jurnal internasional, itu skornya 3. Oh, saya tidak punya Pak. Yang ada itu publikasi di jurnal nasional, Sinta 1 dan Sinta 2, S1, S2 ini Sinta 1 dan Sinta 2. Berapa nilainya? 1 saja itu sudah 2,5 Bapak Ibu. Sinta 1 dan Sinta 2. Oh Pak, saya tidak punya gitu. Saya tidak punya itu Pak. Yang ada itu publikasi di jurnal. Ada ISSN-nya dan DOI-nya. DOI-nya ada. Nilainya 2. Tolong Bu Warni dimatikan dulu. Bu Yeni Warni dimatikan dulu mikrofonnya. Nah, saya nggak punya itu Pak. Yang ada jurnal nasional. 1,5 nilainya Bapak Ibu. Jurnal nasional itu berarti di atas Sinta 2 tuh, Sinta 3, 4, 5, dan 6. Enggak, saya nggak punya juga Pak. Saya punya itu lapor hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Contohnya PTK kemarin. Ya sudah silakan diseminarkan. Itu nilainya 1 Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu punya laporan hasil penelitian nih, tapi belum diseminarkan, maka nilainya 0,5. Contohnya PTK kemarin sudah selesai itu belum diseminarkan, nilainya 0,5. Tidak punya juga, saya cuma punya karya ilmiah atau artikel yang terbit di proceeding, Pak. Bukan di jurnal internasional, tapi proceeding saja. Kalau proceeding internasional itu nilainya 3, Bapak Ibu. Kalau seandainya proceeding nasional, itu nilainya 2,5. Sementara kalau untuk karya ilmiah, proceeding provinsi, tingkat provinsi itu 2. Kalau seandainya punya karya ilmiah, terbit di media massa tingkat nasional, itu nilainya 1,5. Sementara kalau seandainya cuma tulisan karya ilmiah populer yang terbit di mass media provinsi, kabupaten, atau resmi, bukan blog ya, itu nilainya 1,0. Nah, untuk pelaksanaan penelitian publikasi, setidaknya Bapak Ibu punya nilai 4 itu. Oke ya. Nah, bagaimana dengan penulisan pertama atau penulis kedua nih? Jika penelitian karya ilmiah merupakan hasil kolaborasi, maka pembagian skor kredit sebagai berikut. Ini abaikan saja Bapak Ibu, karena nanti yang ini sistem akan otomatis. Kalau Bapak Ibu buat sebagai penulis pertama atau kedua, itu nanti akan otomatis dibagi nilainya. Pak, bagaimana kalau seandainya saya penulis kedua, saya buat penulis pertama? Nanti kan akan divalidasi oleh penguji. Kalau tidak sesuai nanti dengan narasi Anda, contohnya begini. Saya menulis artikel dan terbit di Sinta 2 sebagai penulis pertama. Contoh begitu narasinya. Ternyata memang betul di Sinta 2, tapi sebagai penulis kedua, itu kan berarti kan dianggap tidak jujur. Oke ya, ini untuk yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, untuk refleksi diri ini nih, melaksanakan refleksi pengembangan diri, termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali. Atau melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian, atau melaksanakan refleksi pengembangan karya inovasi. Contohnya begitu. Bapak Ibu sekarang punya artikel ini, contohnya artikel A. Kemudian kita mau refleksi nih, kita mau ngecek ini, ceritakan saja. Hasil penelitian berjudul karya ini tahun segini telah diperbaiki, bla 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 bla, diceritakan, namanya refleksi. Kemudian nanti ada file setelah perbaikan.
Ada file sebelum, kemudian refleksi dan sesudah. Kira-kira setelah refleksi itu apa yang perlu diperbaiki. Sama halnya juga dengan penelitian dan juga pengembangan karya inovasi. Masing-masingnya satu refleksi itu nilainya 0,5 Bapak Ibu. Tadi kita butuh berapa? 3 ya. Gitu. Silakan dibuat refleksinya Bapak Ibu terkait dengan proses pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini diklat, mencari informasi atau pengetahuan baru Bapak Ibu. Ini kalau ini seminar nih. Ini diklat contohnya nih. Diklat lebih dari 960 jam, 15 poin ini. Langsung turun nih. Kalau seandainya diklatnya 30 sampai 80 jam itu poinnya 1. Atau ini paket kegiatan guru, misalnya paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, Bapak Ibu ikut nyusun modul contohnya, dan lain-lain, satu paket minimal 3 jam pertemuan. Berarti 1 jam itu 60 menit, berarti 180 menit. Poinnya 0,35. 0,35. Atau ini Bapak Ibu ikut kegiatan kolektif guru nih. Nih ada pilihannya. Mengikuti lokakarya, seminar, konferensi internasional kalau sebagai pembicara itu poinnya 1. Kalau sebagai peserta atau panitia 0,5. Begitu seterusnya tingkat regional, nasional, provinsi, kabupaten, sekolah atau gugus. Makin ke sini dia makin rendah nilainya. Kemudian menghasilkan inovasi baru. Ini sama nih dengan poin 5 dulu di RPL. Ini contohnya nih. Menulis buku teks yang lolos penilaian Kemendikbud skornya 6. Atau buku teks yang diterbitkan penerbit. Nah, ini ada ISBN-nya. Poinnya 3. Atau buku teks yang diterbitkan atau buku teks yang dicetak sendiri nilainya 0,5. Atau LKPD, modul atau LKPD minimal 1 semester yang digunakan nasional. Jadi Bapak Ibu membuat LKPD atau modul digunakan nasional nilainya 2. Tapi kalau seandainya digunakan provinsi, kabupaten, kecamatan nilainya 1. Atau digunakan oleh sekolah modulnya. Jadi skopnya makin rendah, itu nilainya 0,5. Atau Bapak Ibu membuat buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit, ada ISBN-nya, skornya 3. Atau buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit, belum ber-ISBN, skornya 1. Atau buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri, 0,5. Atau buku hasil karya terjemahan, nilainya 1. Atau buku pedoman guru, 1,5. Atau buku chapter Bapak Ibu, nilainya 1,5. Ini banyak nih Bapak Ibu. Ini nanti saya bagikan. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu punya karya itu nanti silakan diceritakan dan disertakan buktinya begitu. Kemudian yang kelima Bapak Ibu, nanti silakan dibaca ini keterangannya nih. Nah, ini prestasi hasil kompetisi. Kalau Bapak Ibu ikut kompetisi tingkat internasional juara 1 sampai 5 itu skornya 3. Kalau internasional saja sebagai finalis tanpa pemenang itu skornya 2. Kalau tingkat nasional juara 1 sampai dengan ranking 5 itu poinnya 2. Kalau tingkat nasional hanya sebagai finalis poinnya 1. Kalau mengikuti kompetensi tingkat provinsi juara 1 sampai 5 itu skornya 1. Kalau hanya tingkat kabupaten juara 1 sampai 5 itu 0,5. Atau mengikuti kompetisi tingkat kecamatan nilainya 0,3, juara 1 sampai dengan nomor 5. Kemudian terakhir Bapak Ibu ini kegiatan pengabdian. Contohnya Bapak Ibu ikut panitia nih. Berperan aktif dalam kepanitiaan internasional sebagai ketua skornya 3. Kalau berperan aktif dalam kepanitiaan internasional selain ketua, peserta contohnya atau koordinator itu nilainya 2. Kalau tingkat nasional sebagai ketua nilainya 2, sebagai panitia nilainya 1. Kalau dalam provinsi sebagai ketua 1, sebagai sekretaris, peserta dan lain sebagainya 0,5. Atau tingkat kabupaten Bapak Ibu sebagai ketua itu nilainya 0,5, sementara kalau dalam kepanitiaan selain ketua itu 0,3. Kalau tingkat kecamatan, desa atau lain sebagainya untuk ketua itu 0,3, untuk anggotanya atau panitia atau peserta 0,2. Nah ini tadi Bapak Ibu. Contohnya kita ambil satu ya contoh. Ini melakukan pengabdian masyarakat nilainya 1,5. Contoh begitu. Jadi Bapak Ibu, bentar. Jadi Bapak Ibu, kalau cuma 1,5 berarti cukup 3 sertifikat doang atau surat keterangan gitu.
Jadi kalau Bapak Ibu hanya sebagai panitia-panitia apa dan lain sebagainya itu masuk di pengabdian masyarakat ya. Tapi kalau seandainya Bapak Ibu menulis buku dan lain sebagainya itu masuk di karya inovasi. Gitu. Nah, terus bagaimana cara menarasikannya? Sebentar, ini saya contohkan Bapak Ibu. Sebentar. Jadi Bapak Ibu portofolio itu narasi dan ada buktinya. Contoh Bapak Ibu. Ini saya kirimkan nanti ya di grup ketua. Ah, nih. Contohnya ini Pak Henry, ini dulu tahun 2022 ya. Ini bagus portofolionya. Dan nilainya hampir 100 ini. Nah, ini contohnya nih. Ini narasi bagian yang pertama, deskripsi kegiatan, penelitian, dan publikasi yang telah dilakukan. Dia cerita nih, untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi profesional, saya melakukan penelitian berupa penelitian tindakan kelas yang dilakukan bla bla. Dia bercerita nih. Ini namanya narasi, Bapak Ibu. Sementara deskripsi kegiatan refleksi yang telah dilakukan, dia bercerita nih. Untuk meningkatkan kualitas selama mengabdi menjadi pendidik, bla bla, nomor 1, perbaikan diri dalam membuat silabus serta penerapan pada pembelajaran. Sehingga jadi lebih baik dalam bidang administrasi kelas bla 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 bla. Kemudian perbaikan diri dalam pembelajaran, membuat RPP dan lain sebagainya. Ini poin yang nomor 2. Nomor 3, terkait dengan pencarian informasi baru, maksudnya ikut seminar, lokakarya dan lain sebagainya. Ini masuk Guti workshop, membuat karya tulis bertema bla 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 bla. Ini dia bercerita nih, dia narasikan semua. Banyak ini. Ada 13. Kemudian deskripsi kegiatan yang menghasilkan inovasi. Nah, contohnya nih, mengembangkan, meningkatkan kompetensi profesional, saya membuat karya tulis yang telah dipublikasikan, membuat video pembelajaran yang diunggah di YouTube, membuat soal-soal di Google Form sebagai tugas prioritas, bla bla bla. Ini dia bercerita semua nih. Kemudian prestasi yang dicapai, dia bercerita nih, apa prestasinya. Satuan Pendidikan Nasional Negeri Provinsi ikut serta dalam rangka memperingati hari ulang tahun, bla bla bla. Dia bercerita. Kemudian pengabdian kepada masyarakat, ini apa saja bentuk pengabdiannya. Kemudian selanjutnya ini buktinya Bapak Ibu. Kolom untuk mengunggah bukti fisik. Dia bercerita tadi apa? Penerapan model pembelajaran. Ini linknya nih. Jenis karyanya apa? Kemudian keterangannya seperti apa nih. Dia buat semua bukti-buktinya di bawah. Nah, jadi silakan Bapak Ibu kembali mengumpulkan SK-SK sertifikat yang diminta oleh syarat untuk portofolio. Begitu Bapak Ibu. Itu nanti sudah ada bukti-buktinya di sini sehingga nanti Bapak Ibu tinggal upload di aplikasi UKM PPG begitu. Pak, berapa lama dokumen atau SK yang diperlukan? 3 tahun belakangan Bapak Ibu. Kalau RPL kan 6 tahun ya. Kalau untuk K2 3 tahun. Kalau untuk portofolio disamaratakan semua 3 tahun harus dikumpulkan kembali, kita bercerita dan juga menarasikan. Itu kenapa mulai dari sekarang kita aksur, biar nanti Bapak Ibu, karena biasanya waktu yang diberikan cuma 3 hari kepada pusat. Kalau 3 hari itu dengan beban tugas yang banyak, Bapak Ibu nanti yang keteteran. Makanya kita angsur dari sekarang. Jadi tiap harinya itu ada progresnya. Begitu Bapak Ibu. Ada yang mau kita diskusikan boleh raise hand dulu, biar nanti tertib di Zoom. Silakan Bapak Ibu. Zakat kepada orang Boleh Bu Husna. melabahnya. Jadi kalau Silakan, Bu kita Husna. tidak Baik, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan di sini, Pak, tadi terkait dengan karya. Saya pernah menulis buku, cuman tidak dalam bidang pendidikan, seperti menulis puisi, seperti itu, Pak. Jadi ini masuk kategori mana ini, Pak? Terima kasih. Dan buktinya nanti apanya yang kita upload, sertifikatnya apa bukunya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Bu Husna pernah menulis buku, itu masuknya kemana? Kemudian apanya yang diupload?
Apa yang diupload pertama nanti hasil bukunya, soft copy-nya atau mungkin sertifikatnya itu Ibu upload di Google Drive. Linknya nanti diambil, itu yang dimasukkan ke aplikasi UKM PPG. Jadi bukan di LMS lagi namanya nanti. Bukan di LMS, tapi masuknya nanti ada aplikasi tersendiri khusus UKM PPG. Gitu. Jadi linknya nanti yang diupload Bapak Ibu. Jadi tapi pastikan linknya itu bisa dibuka ya. Karena Bapak Ibu tidak punya tidak boleh berhubungan dengan penguji. Contohnya nih, saya penguji Bu Hayati, kemudian saya kontak Bu Hayati ini masih dikunci, tidak boleh. Etikanya memang kita tidak tahu siapa yang menguji, menilai RPL kita, menilai portofolio kita. Gitu. Palingan nanti kita yang dikontak LPTK tuh Pak, atas nama ini belum bisa dibuka. Jadi kalau seandainya link-linknya masuk di Google Drive, pastikan semua jangan dibatasi, tapi bisa diakses oleh siapapun. Nah, masuk kemana? Itu masuk di menghasilkan inovasi baru di nomor 4. Masuk di nomor 4 gitu. Silakan nanti mungkin disesuaikan, silakan Ibu baca nih, masuk di bagian yang mana. Ini kan sudah ada pembagian poin-poinnya gitu. Itu Bu ya. Oke, Bu Hayati silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Izin bertanya Pak. Tadi yang kita kumpulkan portofolio adalah dari 3 tahun ke belakang. Itu dari tahun 2021 apa tahun 2022 Pak? Oke, itu saja Bu Hayati. Kemudian satu lagi Pak, kita pernah bikin buku digital Pak, tapi memang simpannya hanya di book creator saja. Dan itu memang tidak ada ISBN dan yang lainnya belum didaftarkan Pak. Itu masuk kemana nanti itu Pak kalau buku digital Pak? Terima Buku kasih, Pak. digital. Iya Pak. Oke. Kalau belum ada ISBN ini Bu, silakan disesuaikan nanti. Bisa Berarti yang yang ini sebentar. e-book itu Pak. Bisa yang ini. Buku dalam bidang pendidikan diterbitkan penerbit kalau sudah terbit. Tapi kalau belum terbit di bawah tuh. Buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri. Nilainya 0,5. Gitu. Dia dalam digital nggak apa-apa ya Pak, nggak dicetak Pak? Nggak apa-apa, tapi nanti bisa diakses oleh penguji. Bisa, gitu. bisa Pak. Bisa diakses oleh penguji. Kemudian apa tadi pertanyaan lagi Bu? Yang 3 tahun ke belakang itu dari tahun 2000. 3 tahun belakangan silakan dihitung. Boleh? Ya, silakan dihitung. Terhitung sebelum Bapak Ibu masuk PPG. 6 semester ke belakang. Ya. Silakan dihitung 6 semester ke belakang sebelum masuk PPG. Berarti Januari Juni 2024, kemudian 2023, kemudian 2022, berarti kemungkinan 2021 ujung. Juli 2021 ya Pak? Ya betul. Begitu ya, Bu Hayati ya. Pak, terima kasih banyak Pak. Oke Pak Fuad, silakan Pak Fuad. Oke Pak, terima kasih atas kesempatan diberikan. Jadi melihat yang akan kami penuhi tugas-tugas ini Pak. Ya. Kalau dilalui kan dengan berselambat. Cuma tadi mendengar teman-teman bertanya, semuanya kan sudah menulis buku. Jadi bagaimana dengan kami yang hanya punya modul Pak? Apa ada jalan keluarnya yang lain? Modul, kan modul ada Pak? Ya modul, modulnya kan 0,5 nilainya cuma. Ya, ini modul LKPD minimal 1 semester yang digunakan sekolah. Ini kan ada Bu. Dia mengakomodir itu. Ya. Jadi begini Pak. Ya. Kalau seandainya ternyata buktinya tidak ada contohnya dihasilkan inovasi baru kurang, contoh begitu ya. Tapi ini Bapak Ibu kan banyak ustadz nih. Di pengabdian masyarakat banyak tuh sebagai khatib Jumat. Ya itu bisa tuh Pak. Ya kan masih di pengabdian Pak. Iya. Ada bukti yang diupload? Mungkin ada undangannya. Oh gitu. Nah gitu, undangannya diperbanyak saja di sini Pak, gitu loh. Setidaknya mana tahu nanti dari sini mendukung yang lain, gitu loh. Ya Pak ya. Berarti kalau begitu tidak harus terpenuhi tiap kolom itu Pak? Harusnya harus terpenuhi Pak, harusnya. Tapi kalau tidak terpenuhi bagaimana? Makanya kalau seandainya ternyata di satu aspek banyak, ya silakan silakan dipenuhi gitu Pak. Oh gitu. Nanti ada tuh yang membisikkan gitu ya. Enggak, portofolio itu cuma satu kok wajibnya, yang bagian kedua bagian refleksi. Contoh begitu ya. Mana tahu tidak ada LPTK lain disampaikan oleh prodinya.
Yang wajib itu cuma yang nomor 2 ini doang, yang bagian refleksi diri ini, gitu ya. Yang lain tuh hanya sunnah, yang wajib cuma ini. Jangan yakin Bapak Ibu, karena saya termasuk penilai portofolio, itu semua aspek dinilai. Itulah, semua aspek itu betul-betul dinilai. Jadi contohnya, saya masuk ke aplikasi nih, kemudian nanti ada nama Pak Husni, contoh begitu. Kemudian nanti ternyata bagian publikasi itu sengaja dikosongkan, ada sebenarnya, tapi sengaja dikosongkan. Maka kosong nilainya, gitu loh. Jadi sebisa mungkin isi semua item-item yang ada di sini, gitu. Itu Pak Husni ya. Jadi kalau seandainya ternyata di inovasi baru ini kurang, mungkin bisa diperbanyak di pengabdian. Tapi kalau ini saya yakin banyak ini. Contohnya mencari informasi baru, Bapak Ibu ikut seminar, pasti banyak ini. Nah, diperbanyak saja di situ. Berarti itu kalau mencari informasi baru ini, misalnya sertifikat kan tidak terbatas, Pak? Nggak terbatas. Sebanyak mungkin siapkan 3 tahun belakangan. Ya, oke. Gitu. Jadi masukkan saja semua Pak. Jadi jangan minimalnya segini, maksimalnya segini. Selagi kita punya, masukkan semuanya. Setidaknya nanti bisa membantu menambah poin-poin yang lain. Iya, oke Pak. Ya, oke. Bu Nurlela, silakan. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ini Bapak, sebentar Bapak Ibu. Ini saya kirimkan ke grup ketua kelas ya. Silakan. tadi Bapak mengatakan batas tahun 2021, Juni 2021 ya Pak? Ya, 6 tahun belakangan. Ya. Saya punya SK dari Bupati Pembina Tahfiz Kabupaten, tapi SK-nya Juni 2019. Itu Tapi kan sudah sampai lewat. sekarang saya masih aktif. SK-nya masih berlaku enggak? Ya masih, kami sekarang masih tetap jadi pembina. Kenapa SK-nya tidak diperbarui per tahun? Atau SK-nya seumur hidup kita? Maka gitu Pak. Kalau bisa diperbarui SK-nya, Bu, karena memang yang diminta itu 3 tahun belakangan. Atau digalisir ya bisa, Pak? Legalisir boleh mungkin kalau masih berlaku. Setidaknya kan biar membuktikan tuh. Ya. Ya, Mungkin boleh. ya Boleh kan mungkin. itu, Tapi itu kan masuk pengabdian, Bu. apa Pak? Itu masuk pengabdian tuh. Iya. Jadi SK-SK tuh dia masuk pengabdian biasanya. Dilegalisir aja sama berarti Bupati aja ngelisir atau di Kesra aja Pak? Dia tidak mengatur sampai ke sana, Bu. Yang penting ada jadi tidak di portofolio tidak diatur yang tanda tangan ini, yang ini itu nggak diatur sampai ke sana. Pokoknya ada legalisirnya gitu aja. Yang penting ada legalisirnya. Oke, Bu Nurlela ya. Ya terima kasih Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Untuk penilaian portofolio itu sudah saya kirim di grup ketua dan juga 3 contoh portofolio ya. Tapi Bapak Ibu nggak boleh sama ya, karena nanti akan diuji plagiasinya. Jangan nanti ini hanya sebagai referensi saja, beda dengan tugas-tugas sebelumnya yang bisa kita sesuaikan gitu. Kalau ini hanya sebagai referensi Bapak Ibu. Jadi jangan kopas, nanti bahaya ke Bapak Ibunya. Itu ya. Bu Dila, silakan Bu Dila. Baik Pak, izin Pak. Ya. Tadi kata Bapak tentang sertifikat itu kan boleh masukkan sebanyak-banyaknya. Ya. Apakah boleh dimasukkan kembali sertifikat yang sudah dimasukkan pas RPL itu Pak? Boleh Bu, nggak masalah. Jadi yang RPL kemarin kan mungkin Bapak Ibu sudah terkumpul tuh sertifikat, kemudian mungkin SK-SK pengabdian, masukkan semua, yang penting 3 tahun belakangan. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu ya, saya sampaikan, untuk portofolio dia 2 ya, 1 narasi, 1 bukti. Jangan nanti Bapak Ibu membuat narasi tidak ada bukti, gitu loh. Contohnya, Pak Husni menceritakan bahwa saya mengikuti ini, tapi tidak ada buktinya. Itu nanti bahaya ke Bapak Ibunya. Mending nggak usah dibuat gitu. Kalau ada kegiatannya, tapi tidak ada buktinya, sebenarnya minus juga. Ada buktinya, tapi tidak ada narasinya juga minus. Walaupun bisa dinilai. Nah, jadi usahakan ada narasinya dan ada buktinya yang bisa dilihat oleh penguji nanti.
Nah, buktinya ini di mana dimasukkan? Masukkan semua ke Google Drive, Bapak Ibu. Tapi pastikan bisa diakses. Jadi setiap link yang diambil di Google Drive, cek dulu apakah bisa dibuka atau enggak. Jangan nanti pas penguji membuka enggak bisa, itu bahaya nanti. Berhubunganlah Bapak Ibu. Begitu ya. Oke, Bu Dila masih ada? Masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas? Udah, Pak. Kasih. Sudah tidak sabar nyusun portofolionya? Terus saya sudah bagi ke grup ketua kelas Pak Usni ya. Silakan di-share ke teman-teman. Itu ada 3 contoh tuh untuk jadi Sudah perbandingan. di-share, Pak. Pak. Sudah di-share, Pak. Silakan dilihat dan juga untuk penilaian. Jadi begini Bapak Ibu, di portofolio itu contohnya begini. Saya tunjukkan ya. Karena yang menentukan nilai itu adalah Bapak Ibu nanti. Jadi nanti begini. Jadi hati-hati Bapak Ibu dalam membaca nilainya. Contoh. Nih. Bapak Ibu contohnya punya laporan hasil penelitian yang telah diseminarkan di sekolah. Ini contoh. Nilainya kan maksimal 1 ya. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti yang setting nilainya tuh di apa di sistem, di aplikasi. Kalau seandainya Bapak Ibu nggak tahu tiba-tiba buat 0,5 nilainya maksimal, contoh ini 0,5, maka penguji itu hanya bisa menilai maksimal 0,5. Gitu loh. Jadi hati-hati membaca angkanya. Jadi ternyata nanti Pak Husni saya cek, ini kan punya Pak Husni ini contoh nih saya nilai. Ini kan sudah diseminarkan di sekolah, ada bukti foto-fotonya, ada bukti absensinya. Tapi kok 0,5 ya, padahal ini 1. Saya nggak bisa tuh membuat 1 tuh. Karena Pak Husni sudah membuat 0,5. Gitu. Ya, jadi hati-hati membaca poinnya. Hati-hati membaca skornya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu merugikan diri sendiri ketika ternyata kurang paham dalam membuat nilai-nilai ini gitu. Itu kenapa ini kita bagi Bapak Ibu, biar nanti Bapak Ibu contohnya nih punya publikasi, silakan dicek nih kan sudah ada di sini nih. Sampai yang paling rendah sekalipun ada. Pak, saya penulis kedua, itu enggak usah, itu abaikan saja karena sistem akan otomatis nanti ketika Bapak Ibu penulis kedua itu akan jelas nih berapa persen penilaian. Ya, kegiatan itu bisa. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu nih punya kegiatan seminar. Seminar itu tadi di mana? Di nomor 3 ya. Mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Kalau seandainya Bapak nih itu diisi satu-satu, jangan digabungkan. Jangan digabungkan, tapi nanti contohnya nomor 1 mengikuti seminar A, masukkan sertifikat. Nomor 2 mengikuti seminar B, masukkan sertifikat. Mengikuti seminar mengikuti seminar C tingkat nasional, kasih sertifikat. Jangan digabung, mengikuti seminar tiba-tiba nanti semua di sana sertifikatnya. Jadi 1, contoh begitu. Maka penguji hanya bisa memberikan nilai yang maksimal 1. Gitu loh. Jadi pisah-pisah begitu biar nilainya juga semakin tinggi. Begitu Bapak Ibu. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Ini tiap minggu akan saya tagih nih Bapak Ibu, karena ini sudah mainannya pusat. Kalau dengan pusat ini kita nggak bisa nunda-nunda. Contohnya nih Pak Usni, Pak saya kemarin banyak kegiatan di sekolah, portofolionya belum selesai Pak. Kalau sudah lewat batas yang ditentukan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Iya, Pak. Begitu. Jadi betul-betul kalau sudah biasanya pusat itu akan membuka sistem 3 hari, biasanya begitu. Maka selama 3 hari itu kita kerjakan. Biasanya nutupnya itu jam 11.59 malam. Kemudian ternyata Pak Husni upload itu jam 12.01. Gagal, Bu. Itu otomatis sudah tidak lulus. Pak, masih ada harapan saya lulus? Enggak, gagal. Jadi sudah tidak lulus tuh gitu. Sama juga dulu ada salah satu mahasiswa dari Agam. Itu sudah hari ketiga, jam 9 malam saya cek di aplikasi masih belum diupload portofolionya. Saya telepon-telepon, kemudian nggak diangkat-angkat. Kita LPTK tuh sampai nemani itu sampai tengah malam.
Kita kan bisa ngecek ini sudah oke gitu. Jam 10:30 belum juga. Saya telepon-telepon nggak aktif nomornya. Kemudian saya ditelepon jam 11 malam. Pak, itu jam 11 malam hari terakhir tuh. Pak, nggak bisa saya upload, Pak. Jaringan di tempat saya bermasalah. Terus gimana, Pak? Saya kirim ke Bapak ya. Tapi bilang saya nggak punya akses tuh masuk ke akun Ibu gitu. Kalau seandainya Ibu tahu jaringan tidak bagus di tempat Ibu, kenapa tidak nebeng dulu ke tempat teman yang jaringannya bagus? Saya tanya ketuanya tuh, ketuanya kita teror tuh Bapak Ibu. Ini gimana anggotanya Pak? Kok belum? Ini belum. Kata ketuanya, Pak, kami sudah mendesak beliau 3 hari yang lalu untuk gabung, tapi beliaunya yang tidak mau. Gitu. Jadi mohon egoisnya juga diturunkan nih. Beliaunya yang tidak mau, beliau merasa pintar sendiri Pak. Ah, itu bahaya tuh. Kemudian jam 12:30 saya ditelepon tuh sama ibunya, Pak gimana Pak? Masih bisa enggak Pak? Nggak bisa, saya bilang gitu. Nggak bisa. Dari tadi saya telepon ibu nggak ngangkat. Kemudian paginya saya ditelepon lagi tuh, Pak solusinya gimana? Kita nggak ada solusi. Karena memang begitu aturannya, ketika sudah lewat, maka tidak bisa diupload. Kita masukkan pun surat ke pusat, iya tidak bisa. Gitu loh. Karena memang itu sudah ketentuan pusat, lewat dari jadwal yang ditentukan, maka mohon maaf Bapak Ibu sudah tidak lulus. Makanya jauh-jauh hari kita sampaikan, silahkan Bapak Ibu diangsur dari sekarang, sehingga nanti pas masanya untuk upload, Bapak Ibu sudah ada bahannya. Narasinya tinggal kopas-kopas saja lagi. Contohnya, Bu Yeni sudah menceritakan memiliki penelitian tindakan kelas bla bla bla. Nanti tinggal kopas lagi ke sistem. Nggak mikir lagi apa buktinya di mana, nggak lagi. Itu. Perkiraan saya 3 minggu ke depan tuh Bapak Ibu. Jadi selama 3 minggu ini, kenapa saya sampaikan sekarang, biar Bapak Ibu mengangsur. Nah, 1 minggu ini harapan saya portofolio selesai. Minggu depan kita masuk ke video pembelajaran. Jadi kita angsur-angsur nih. Kita angsur-angsur sehingga nanti Bapak Ibu tidak terdesak di ujung-ujung. Oke ya. Clear untuk portofolio? Untuk contoh silahkan dipelajari dulu. Nah, oke, harus dicoba Pak. Itu kan kita cuma menceritakan tuh yang sudah kita lakukan. Gitu. Ya. Nah, Bapak Ibu, kemudian tadi saya sudah sampaikan di kelas saya di K25, untuk UP itu tergantung ke Bapak Ibunya. Betul-betul usaha dari Bapak Ibunya. Termasuk UKIN, gitu. Kalau bahan sudah masuk, bisalah kita bantu. Tapi kalau UP tidak. UP itu murni usaha Bapak Ibu. 100%. Yang bisa kita lakukan hanya membimbing dan menunjukkan jalannya. Soal UP itu Bapak Ibu 120 ya. Soalnya itu 120 dikerjakan selama 3 jam. Maka satu soal itu 90 detik. Jadi satu soal itu dikerjakan maksimal 90 detik. Nah, bagaimana caranya? Untuk K1 ada 10 modul, K2 ada 12 modul. Maka 120 soal itu dibagi-bagi. 50 dari soal profesional. Bapak Ibu belajar SKI, belajar Quran hadis, akidah akhlak, bla 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 bla. Itu namanya modul profesional. Yang untuk K1. Itu diambil soalnya 50 dari situ. Untuk K2 itu ditambah moderasi beragama satu lagi. Nah, untuk modul pedagogik itu diambil dari contohnya teori belajar pembelajaran, perkembangan peserta didik, kemudian pengembangan kompetensi guru dan evaluasi pembelajaran. Untuk K1 itu diambil 50 soal. Kalau di K2 ditambah satu lagi, modul KUMER, kurikulum merdeka. Itu diambil 50 soal tuh. Kemudian 20 soal lagi itu dari kepribadian. Jadi soal kepribadian itu tidak ada di modul, tapi nanti kita akan tunjukkan bagaimana cara mengisinya. 120 soal, Bapak Ibu harus betul minimal 87. Berapa Bapak Ibu? 87. 87. Bapak Ibu minimal betul 87 agar bisa lulus. Itu kenapa kayak Bu Iltafia tadi nge-share TO, mohon untuk diikuti. Tadi saya tanya di kelas saya, soalnya panjang-panjang Bu, ya memang begitu. Soal UP itu memang panjang-panjang. Kemudian mohon ketua kelas ya, mulai dari sekarang nih, tolong tiap malam, ayo nge-zoom dengan teman-teman di kelas. Apa yang dibahas? Kisi-kisi soal. Kisi-kisi kan sudah saya bagikan tuh, tinggal download di grup ketua kelas. Contohnya malam ini kita bahas 10 kisi-kisi saja. Nah, nanti lihat kisi-kisi, lihat soalnya. Lihat soal nanti, kira-kira bentuk soal yang keluar seperti apa. Silakan diskusi Bapak Ibu. Sejauh ini yang biasa kita sampaikan ke mahasiswa kita, efeknya luar biasa.
Justru yang tidak lulus itu yang memang jarang ikut TO, jarang ikut bahas kisi-kisi gitu, santai gitu. Ya ujungnya santai juga. Jadi mohon ketua kelas khususnya, ayo dihimbau teman-teman, silakan dijadwalkan. Kalau bisa tiap malam, nggak usah banyak-banyak, 10 soal, 10 kisi-kisi saja. Tapi rutin. Malam ini mungkin 5 atau 10, besok begitu terus. Jadi tiap malam tuh. Jadi UP itu Bapak Ibu kita sebulan lagi, tapi kita persiapkan dari sekarang. Jadi mohon 1 bulan ini betul-betul kerja kerasnya, sehingga nanti hasil yang harapan saya 99 ini lolos, harapan saya sekali ujian. Tetapi tanpa usaha dari Bapak Ibu ya kembali kepada Bapak Ibu gitu. Jadi UP itu betul-betul LPTK tidak bisa membantu karena nanti Bapak Ibu berhubungan langsung dengan pusat. Gitu. Jadi Pak Usni, ini ketuanya Pak Usni, yang K12 siapa? Saya Pak. Alfi Henry. Alvinado, K11 Pak. Pak Al, K12. Ya Pak. Oke, K13. K13 siapa? K13 siapa Bapak Ibu ketuanya? Julina Agustin, Julina Pak. Agustin, Pak. Bu Agustin bergabung? Udah, Pak. Ini yang Amrina, Pak. Oh, Bu Amrina, oke. K24 Bu Hayati, K25 Pak Ikrar. Mohon dalam tanda kutip paksa teman-teman untuk bahas kisi-kisi. Jadi, Pak, Ya. udah, Pak. Harus tuh. Jadi mohon kompak gitu ya, mohon kompak biar nanti kita sama-sama lulus. Biar sama-sama datang pengukuhan nanti ke UIN Bukit Tinggi sekitar bulan November. Amin, ya Allah. Ya, jadi perjuangan kita yang 3 bulan luar biasa, 3 bulan 4 bulan ini, Bapak Ibu nanti bisa lulus bersama. Kemudian saya juga cerita dengan, mungkin Bapak Ibu tahu ya, Pak Rimelvi, beliau itu punya lembaga TO juga tuh. Punya lembaga TO, Pak Rimelvi yang Ketua Akpai Provinsi Wilayah Sumatera Barat. Kemarin saya sudah komunikasi dengan beliau. Kemungkinan nanti akan ada beberapa dari UIN Bukit Tinggi yang ikut TO di lembaga Pak Melvi, saya bilang gitu. Mohon nanti dibantu guru-guru kita. Gitu loh. Jadi sejauh ini saya lihat cukup berhasil lembaga beliau dalam membimbing guru-guru untuk lulus. Itu ya. Jadi nanti mungkin bisa Bapak Ibu menghubungi beliau. Tadi di kelas saya itu sudah ada beberapa. Silakan bagaimana caranya bisa belajar bersama dengan beliau. Walaupun nanti kita di LPTK punya ribuan bank soal, saya pikir nggak ada salahnya 1 bulan ini kita maksimalkan. Gitu. Saya ingin Bapak Ibu nanti yang menangisnya menangis bahagia gitu. Kan menangis Pak saya belum lulus, itu kan saya agak sedih dengarnya. Gitu. Jadi harapan saya nanti ya nangisnya nangis bahagia. Bapak Ibu ya. Oke, untuk portofolio ini kita harus bajaleh-jaleh karena waktu kita Pak Al nggak bisa molor-molor waktu nih karena sudah aturan pusat gitu. Kalau sekarang Pak tugas ini saya belum selesai, wes nanti tak sampaikan ke dosennya gitu ya. Pak ini belum ini Pak, ya nanti saya sampaikan. Kalau kalau terkait dengan portofolio UKM PPG UP Pak Al itu nggak bisa berkata-kata banyak. Gitu. Minggu depan itu Pak Al akan lihat progresnya. Minggu depan saya lihat progresnya mungkin akan tampil mungkin 1-2 orang. Pak, saya baru selesai Pak di bagian di bagian penelitian tidak apa-apa, tapi ada progres. Itulah. Pak, saya baru selesai sampai di pencarian informasi baru Pak di poin ketiga, nggak apa-apa. Yang penting ada progres. Itulah. Yang salah itu nanti tidak ada progres sama sekali. Nah, itu bahaya. Karena minggu depan ini saya masih akan diskusi dengan pimpinan modul ajar itu kalau dulu buat modul ajar baru. Dulu tuh. Jadi dibuat modul ajar baru. Contohnya Bapak Ibu sekarang kan sudah membuat 2 modul ajar K1, kemudian K2 membuat 4 modul ajar. Untuk UKIN itu buat lagi 1 lagi modul tuh. Modul baru dan praktik baru. Saya sekarang sedang ini sebentar.
Recording stopped. Oke. Nah, Bapak Ibu, ini sekarang saya tadi sudah ketemu dengan pimpinan tapi belum membahas soal itu. Kalau dulu-dulu Bapak Ibu membuat modul ajar baru tuh. Yang dulu-dulu ya. Jadi kalau untuk K2 itu membuat 5 modul, K1 itu membuat 3 modul. Nah, saya sekarang sedang diskusi dengan pimpinan sambil melobi, mana tahu nanti dibolehkan Bapak Ibu tidak membuat modul baru, tapi memilih satu modul terbaik dari modul yang sudah selesai. Jadi Bapak Ibu tidak lagi membuat modul yang baru, sehingga bisa fokus mungkin nanti kita membuat soal TO, atau nanti seperti apa. Tapi kita tunggu dulu lah, saya diskusi dulu ya. Tapi Bapak Ibu juga harus siap dengan kemungkinan terburuk, kalau seandainya nanti ternyata pimpinan nggak setuju. Ya, karena Pak Ali ini kan masih ada pimpinan tuh, Pak Dekan, Wakil Dekannya, gitu. Jadi masih harus didiskusikan dulu. Kalau seandainya mereka nanti setuju, berarti Bapak Ibu tinggal memilih satu dari modul terbaik yang sudah ada. Gitu ya, tapi kalau seandainya nanti setuju, Bapak Ibu tinggal memilih. Tapi kalau tidak setuju ya mau tidak mau harus buat modul ajar baru. Nah, ini adalah modul yang terbaik dari modul yang sudah ada. Kenapa? Karena bukan dosen kita di kelas yang menilai, tapi orang lain yang kita tidak kenal. Gitu loh. Kemudian mohon jangan keluar dari template yang sudah dibagikan. Kemarin ada yang keluar tuh, ya Pak, saya lihat di internet, jangan. Yang kita sudah bagikan itu sudah sesuai dengan instrumen penilaian. Jadi kalau Bapak Ibu keluar dari situ, khawatir nanti ada yang minus. Gitulah. Oke ya, jadi kita berdoa bersama, mudah-mudahan nanti tembus, harapannya begitu. Tapi kalau tidak tembus ya, Bapak Ibu harus buat yang baru. Ya, tunggu saja dulu, mungkin 3-4 hari inilah. Saya cari momennya yang pas. Oke ya Bapak Ibu ya. Kalau video pembelajaran sama tuh dengan PPL sekarang Bapak Ibu. Sama dengan PPL sekarang. Jadi tinggal kita poles-poles nanti bagaimana isinya nanti saya jelaskan. Kita bertahap saja dulu. Nah, untuk 1 minggu ini sembari menyelesaikan tugas PPL Bapak Ibu tolong diangsur portofolionya. Jadi nanti di laptop itu contohnya di laptop Bu Amrina sudah ada tuh. Portofolio A, folder folder penelitian dan publikasi. Poin B, refleksi. Poin C, pencarian informasi baru. Itu sudah ada tuh. Jadi tinggal masukkan bukti-buktinya nanti. Jadi silakan buka-buka lagi bukti-bukti RPL-nya, kemudian opaskan ke situ yang bisa dipakai. Oke? Ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Cukup? Izin tanya Pak. Siapa nih? Ini Pak. Bu Yeni silakan. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin itu kan membuat video pembelajaran yang pertama Pak, PPL-nya. Kemudian mengupload self confidence penilaian diri. Itu sudah diupload ke ke lembaran yang diberi itu, dimasukkan dulu ke Google Drive, kemudian ke linknya. Ketika dibuka di laptop, di LMS tuh ada penilaian self confidence tuh kita pilih salah satu misalnya sesuai, kirimkan buktinya, sudah dikirim fotonya diminta Pak. Pas sudah dikirimkan fotonya, tetapi untuk dikirim kan udah selesai itu Pak, dikirim simpan, ditekan simpan nggak bisa Pak. Oke, itu bukan self confidence, self assessment. Ya, self assessment ya. Maaf Pak. Kalau self confidence beda nanti artinya. Kalau self assessment itu kan penilaian diri sendiri. Coba perhatikan dulu, mungkin masih ada yang belum termasukkan. Satu, atau ukurannya kebesaran. Gitu loh, ukuran tadi yang sudah berhasil itu ada beberapa di kelas saya itu. Siapa tadi? Yang saya batalkan? Yang kelas ke-25. Bu Delvianti tadi Pak. Iya, Bu Delpi. Iya, Bu Delpi itu sudah mengirimkan tadi itu, saya batalkan gitu, karena masih ada bukti yang belum masuk gitu. Tadi ada beberapa tuh. Bu Yeni sudah? Sudah. Oh, Yuni sudah. Bu Yeni juga sudah gitu. Nah, silakan diskusi Bapak Ibu, karena yang self assessment itu penilaian baru tuh. Kemarin-kemarin nggak ada tuh. Nah, tadi ada 13 item yang bisa di checklist ya, yang bisa dipilih. Silakan ambil dokumentasinya. Jadi Bapak Ibu,
Pak, kemarin saya di PPL 1 nggak ada dokumentasinya. Gimana caranya Pak ngupload fotonya? Ambil aja, screenshot aja ini. Screenshot aja video yang sudah diambil itu. Kalau seandainya memang kemarin lupa ngambil gambarnya. Tapi nanti di PPL 2 silakan disesuaikan. Gitu. Ya Bu Yeni ya. Siapa tadi? Yeni Pak. Ya Bu Yeni ya. Coba dicek-cek lagi nanti kontakan dengan Bu. Ini Bu Yeni 1, tadi Bu Yeni 2. Silakan. Kontak-kontakan. Gimana caranya tuh? Oke ya Bu Yeni ya. Ya Pak. Berarti dia ketika kita mengirim itu satu lembar itu satu foto dibutuhkan misal satu dikirim. Nggak boleh dalam dua foto itu untuk 2 kolom, nggak boleh ya Pak? Enggak, satu foto aja Bu. Nanti kalau Ibu upload 2 minta 10 dia Bu. Jadi kalau diminta 1 ya 1 aja. Ya Bu ya. Ya Pak. Nanti kalau banyak diminta kita yang pusing. Gitu ya. Oke Bu Yan ya. Bu Siti silakan Bu Siti. Aduh, saya bikin buku teks pelajaran untuk sekolah sendiri gitu kan Pak? Ya. Jadi yang dimasukkan itu filenya apa gimana Pak? Kalau untuk sekolah sendiri, oke. Bentar. Buku seperti mana? Buku teks pelajaran Pak. Oke. Ada soft copy-nya Bu? Ada soft copy-nya Bu Yan? Halo. Pak. Oke, saya jawab saja. Ini masukkan ke sini nanti Bu ya. Modul minimal 1 semester yang digunakan sekolah. Kalau hanya sekolah itu 0,5 Bapak Ibu. Terus apa yang dimasukkan? Kalau ada soft copy-nya, masukkan soft copy-nya di Google Drive. Masukkan di Google Drive, linknya ambil. Kalau seandainya tidak ada soft copy-nya, setidaknya foto aja tuh bagian depan, kemudian bagian penyusunnya, kemudian daftar isi dan daftar kepustakaan. Itu saja. Nanti digabung. Itu yang dimasukkan. Setidaknya nanti ada bukti kalau modul itu ditulis oleh Bu Siti Kanolasari. Gitu. Bukan modul Pak, tapi buku teks pelajaran Pak. Kayak buku paket gitu Pak. Iya, kita nyebutnya modul juga Bu. Itu maksudnya ke modul tuh. Oh gitu Pak, buku dalam bidang pendidikan yang dicetak sendiri itu Pak. Coba kita cek. Nah, kan sama juga nih, nilainya kan sama juga. Buku teks yang dicetak sendiri 0,5. Atau modul juga 0,5. Sama juga nilainya. Boleh yang di atas, boleh yang silakan disesuaikan saja Bu. Oh iya Pak. Ya, kalau ada ISBN-nya lebih tinggi tuh. 1 nilainya gitu. Kalau belum ada ISBN-nya 0,5. Gitu. Oke ya Bu Siti ya. Ya oke Pak. Perjuangan kita 1 bulan lagi Bapak. Insya Allah setelah ini kita bisa agak istirahat sedikit. Gitu. Tapi yang akan dilengkapinya banyak Pak. Ya begitu Bu. Memang begitu perjuangannya Bu. Oke ya. Oke Bapak Ibu, itu kenapa jauh-jauh hari kita sampaikan. Kalau seandainya nanti 1 minggu menjelang UKM PPG kan pusing Bapak Ibu. Makanya jauh-jauh hari kita sampaikan. Kenapa sekarang momennya? Karena sekarang setidaknya Bapak Ibu sudah selesai PPL. Kenapa tidak kemarin disampaikan? Kemarin Bapak Ibu sibuk lokakarya, masih bingung dengan lokakarya itu. Sibuk dengan ujian kompre. Nah sekarang yang pas momennya, 1 bulan menjelang. Jadi batas pengumpulannya ini sampai kapan Pak? Dia begini Bu, nanti contohnya setelah selesai PPL, gambarannya begini, setelah selesai PPL itu kan kita sudah tidak ada kegiatan. Biasanya di sana itulah instruksi dari pusat 1 minggu menyusun 3 itu. Apa tadi portofolio, modul ajar plus video pembelajaran. Dikasih waktu 1 minggu biasanya untuk menyelesaikan 3 tugas itu. Nah minggu depannya 3 hari diberikan waktu untuk upload. Jadi kita tunggu dari pusat, bukan di LMS lagi, tapi nanti ada aplikasi khusus UKM PPG. Jadi nanti ketika contohnya ketika sudah dibuka aplikasinya, maka kita upload di situ. Kalau seandainya lewat dari waktu yang ditentukan, ya Bapak Ibu langsung ditanda merah tuh. Jadi percuma saja Bapak Ibu ikut UP kalau tidak upload bahan portofolio, karena sudah pasti tidak lulus. Itu sudah pasti. Jadi solusinya dari LPTK, ya ujian ulang lagi nanti di periode berikutnya.
Itu kenapa jauh-jauh hari silakan kita siapkan. Itu kenapa kan nanti biasanya kita LPTK mendampingi sampai malam terakhir tuh. Biar nanti bisa dipastikan sudah berapa yang upload. Itu Bapak. Oke ya? Maaf Pak, mau tanya satu lagi Pak. Ya, Bu Siti. Batas nilai kitanya nanti biar lulus UKIN tuh gimana Pak? Kan ada yang 0,5, ada 1, berapa batas semuanya Pak total? Dia begini Bapak Ibu. Yang penting Bapak Ibu itu upload semua bahan. Kalau seandainya di satu aspek kecil, maka usahakan di yang lain banyak. Mungkin biasanya kayak pengabdian itu banyak. Masukkan saja, jangan, oh yang diminta cuma 3, udah 3 aja, jangan. Kalau selagi banyak, masukkan semua. Kemudian nilai UKIN itu kombinasi dari 3 Bapak Ibu. Modul ajar, kemudian portofolio, dan video pembelajaran. Nah, 3 nilai inilah nanti yang akan digabungkan, minimal nilainya 70. Jadi kalau sudah 70 ke atas itu sudah lulus. Gitu. Bapak Ibu ya? Ya Pak. Pak, satu lagi boleh Pak? Ya, silakan Bu Nurlela. Ini Pak, kan udah saya lihat pada pengisian RPL kemarin, dalam sertifikat 32 jam yang ada. Jadi itu pun tadi saya lihat 30 sampai 80 jam dalam sertifikatnya gitu. Ya, masalahnya apa Bu? Videonya ulah kan? Ibu punya 32, ini kan nilainya 1, maksudnya 30 sampai dengan 80 jam. Kalau 30 jam itu sudah masuk. Ya. Kalau ngikuti diklat, Kalau itu sertifikatnya ada 2 yang 30 jam berarti dimasukkan per lembar 1 nilai gitu Pak? Iya, betul. Makanya jangan digabung Bu, itu nilainya ya, sudah 2 tuh. Nilai Bu Nurlela sudah 2 itu. Ya, dah. Ya, Makasih Bu banyak ya. Pak. Oke. Masih ada? Cukup ya? Minggu depan ini akan saya follow up Bapak Ibu. Minggu depan itu sekarang hari Selasa. Nanti akan saya follow up kembali. Sudah sejauh mana portofolio yang sudah disusun oleh Bapak Ibu, sembari saya informasikan untuk modul ajar. Gitu. Oke Bapak Ibu ya? Cukup? Bu Erni silakan. Pak, mungkin tadi Bapak udah menjelaskan, tapi saya tadi agak terlambat masuk Zoom Pak. Sedang dari perjalanan dari sekolah Pak. Nah, terus? Pak, kan dulu waktu mengupload di tiap semester tuh harus ada sertifikatnya Pak. Kalau yang sekarang bagaimana Pak? Harus tiap semester juga di-upload sertifikat itu Pak? Tidak ada begitu Bu. 3 tahun terakhir masukkan semuanya. Oh, berarti gitu aja Pak? Dia tidak per semester, bukan per semester. Dia bukan per semester kayak kemarin. Sebanyak ya berapa ada sertifikat masukkan semua. Begitu Bu Erni ya? Ya Pak. Terima kasih Pak. Oke Bu Nur Arifah silakan. Jangan tutup. Bu Nur Arifah. Pak. Mau tanya Pak, kan di sertifikat itu kan ada JP-nya. Bagaimana kalau yang JP-nya yang tidak sampai 30 JP Pak? Masukkan semua. Masukkan aja Pak. Masukkan semua. Jadi ini kan ada di sini nih. Coba kita cek ya. Itu tadi instrumen penilaian sudah. Iya. Ini contohnya. Ini harus angkat tangan, Pak. Sebentar. Nih, Bu Nur Arifah, ngikuti seminar. Ini contoh nih, kan ini ada di bawahnya nih. Ngikuti seminar. Ya kan tidak ditentukan jamnya di sini nih untuk kegiatan kolektif guru. Yang tadi kan BIMTEK. 2 JP, kalau sebagai pembicara itu 0,60. Tapi kalau hanya sebagai peserta 0,30. Jadi tidak ada JP-nya. Yang ada JP-JP itu untuk BIMTEK. Kalau ngikuti seminar enggak. Ada aja 1, dia tidak harus 2 JP, 4 JP, itu tidak. Yang penting ada masukan. Nanti Bapak Ibu tinggal pilih tuh sebagai pembicara atau sebagai peserta. Jangan nanti contohnya, oh biar nilainya 0,60 kata Bu Nur Arifah, udah saya buat sebagai pembicara. Pas cek buktinya, ini kan sebagai peserta. Itu kenapa saya bilang tadi, dia bernarasi dan ada buktinya. Gitu. Oke ya? Iya Pak. Nanti ya, bagusnya Pak. mengisi portofolio ini sama-sama Bapak Ibu. Jadi nanti biar tidak salah.
Khawatir nanti kalau sendiri-sendiri bingung, kemudian bingung apa yang akan dikerjakan. masyarakat yang sebelum waktu di Pekumbul lah ya. Oke, Bu Amrina silakan. Masalah sertifikat tuh, kan ada yang kemarin ini dari UIN tuh sertifikat tuh berlaku nggak dimasukkan, Pak? Gimana, Bu? Ada sertifikat yang kemarin ini selama mengikuti PPG tuh berlaku nggak dimasukkan? Yang dari Masukkan aja. UIN. Dimasukkan aja dulu. Oh, Dimasuk- iya. Terima kasih, Pak. Masukkan aja dulu semua. Masukkan aja dulu semua, karena nanti kan kita nggak tahu nih bagaimana tipikal dari penguji. Iya, Pak. Jadi nanti kayak Bu Amrina, saya nggak tahu nanti siapa yang menguji itu. Tapi nanti Iya, Pak. setidaknya ada bahannya, kan ada bahan untuk dinilai. Gitu ya. Terima kasih, Pak. Oke, Bapak Ibu, ini sudah jam 4:15. Saya pikir kita cukupkan dulu. Setelah ini silakan diangsur-angsur portofolionya sambil ngangsur-angsur untuk PPL-nya Bapak Ibu ya. Mohon kita maksimalkan selama 1 bulan ini sehingga nanti harapannya kita bisa lulus bersama. Begitu. Amin. Amin, Pak. Oke, Bapak Ibu, mohon jangan ada yang kerja sendiri-sendiri ya. Moto kita jangan lupa Bapak Ibu ya. Iya, Pak. Moto kita apa Bapak Ibu? Lulus berjamaah 100% bahagia. Nah, itu persennya. Jadi kita tidak berkompetisi di sini, tapi kita berkolaborasi. Mungkin itu saja dulu Bapak Ibu. Kita tutup pertemuan kita sore ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat selalu ya. Semangat Iya, selalu. Pak. Jaga kesehatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit Bapak Ibu. Ya. Oke, Pak.